Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik, perkenalkan, nama saya Mubarak Bayu Aji. Saya dari kelas HES 3B. Dan yang terhormat Bapak Miskari LC MHI dan rekan-rekanku yang saya tidak dapat sebutkan satu persatu. Baik, di sini saya akan menjelaskan maqasid syariah. Maqasid ini merupakan bentuk jamak dari kata maksud. Dari akar katanya kasodo ini yang berarti menuju, bertujuan, berkeinginan, dan kesengajaan. Kata maksud dan maqasid ini dalam ilmu nahwu disebutkan yakni sesuatu yang menjadi objek, sehingga kata tersebut dapat diartikan dengan tujuan atau beberapa tujuan. Sedangkan kata asyariah ini merupakan bentuk subjek dari akar kata syar'a yang artinya ialah jalan menuju sumber air sebagai sumber kehidupan. Yakni oleh karenanya secara terminologi maqasid syariah ini dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan ajaran Islam, atau dapat juga dipahami sebagai tujuan-tujuan pembuat syariat dalam menggariskan syariat Islam. Maqasid syariah ini ilmu yang mengutarakan rahasia, nilai mata-mata, hikmah, prinsip, dan kebijaksanaan disebali dengan hukum-hukum syariat. Maqasid dan wasail ini yakni berbeda, tetapi tetap berkaitan erat dalam pengertian setiap maqasid atau muamalat yang memerlukan wasilah atau wahana. Syarat memerintahkan wasail ini sebagaimana ia memerintahkan maqasid, yakni ada kala ia melarang wasail jikalau maqasidnya buruk. Ini berarti wasail ini disuruh ataupun dilarang mengikuti maqasidnya. Dengan kata lain, hukum wasail ini didasarkan pada maqasidnya. Dan martabat wasail ini lebih rendah berbanding maqasid dan tidak sebaliknya. Terus maqasid ini lebih utama daripada wasail. Justru wasail ini berlaku sejauh dapat membawa kepada terlaksananya maqasid atau sifat maqasid ini. Sedangkan wasail ini boleh berubah. Dengan membahas masalah maqasid ini, untuk pengayaan agama, diri, akal, keturunan, dan harta benda yang telah menjadi fokus utama usaha semua manusia itu sendiri dan menjadi tujuan sekaligus alatnya. Selanjutnya, tujuan maqasid syariah ini yakni sebagai pemeliharaan jiwa yang meliputi pemeliharaan kehormatan diri dan dideskripsikan semula sebagai pemeliharaan maruah kemanusiaan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta untuk kepentingan manusia dan masyarakat yang dijamin oleh syariah Islam, dan didorong dengan syarat kepentingan yang utama, yakni kepentingan utamanya yang pertama ada jaib al-masalih ini, yakni artinya mencapai kepentingan di dalam kehidupan. Selanjutnya dar al-mafsadah yang artinya menolak kerusakan yang akan timbul di masyarakat. Yang selanjutnya saat al-darar yakni menyekat kepentingan buruk. Dan yang terakhir tagayur al-zaman yang
yakni mementingkan faktor peredaran zaman, merujuk kepada perkara yang mutlamat utama hukum Islam, yakni untuk melihat kemaslahatan atau kepentingan masyarakat yang terbagi kepada 3 bentuk kepentingan dari semuanya itu yang saya jelaskan, dan diperlukan sebagai menjamin kelancaran hidup manusia dalam bermasyarakat. Untuk mengkaji teori ini atau teori makosid ini tidak dapat dipisahkan dari pembahasan tentang maslahah. Hal ini dikarenakan sebenarnya dari segi substansi ini, wujud makosid syariah ini yakni kemaslahatan. Meskipun pemahaman kemaslahatan yang diungkapkan oleh penafsiran maupun mazhab ini tidak sama penafsiran tersebut. Jadi ini untuk menunjukkan betapa maslahat ini menjadi acuan setiap pemahaman keagamaan dan menempati posisi yang sangat penting. Makosid Asy'ari ini terdiri dari 4 bagian, yakni Qasdu Asy'ari fi Wadi Syariah, dan selanjutnya Qasdu Asy'ari fi Wadi Syariah lil Ifham, yakni untuk menetapkan syariah ini adalah agar dapat dipahami. Yang selanjutnya Qasdu Asy'ari fi Wadi Asy'ari lil Aftaklif bi Muqtadaha, yakni Allah menetapkan syariah ini agar dapat dilaksanakan. Dan Qasdu Asy'ari ini fi duhul al-mukallaf tahta kaham asyariah, yakni maksud Allah untuk individu ini atau manusia masyarakat ini menjalankan syariahnya. Jadi dari pandangan para sarjana muslim ini mengartikan maslahah ini yakni kebaikan yang barometernya ini sebagai syariah. Adapun kriteria masalahnya ini terdiri 2 bagian, yakni yang pertama, maslahat itu bersifat mutlak. Ini artinya bukan relatif atau subjektif yang akan membuatnya tunduk kepada hawa nafsu. Yang kedua ini, maslahat itu bersifat universal. Dan universalitas ini dan tidak bertentangan dengan sebagian zatnya. Kemudian dari pendapat Syatibi ini mengemukakan bahwa agar manusia itu dapat memperoleh kemaslahatan dan mencegah kemudorotan, maka ia harus menjalankan syariah. Dalam istilah yang ia kemukakan, yakni Qasdu Syar'i fi duhul al-mukallaf tahkam asyariah, yakni maksud Allah mengapa manusia ini atau masyarakat luas ini harus menjalankan syariah. Selanjutnya pembagian maqasid syariah ini. Kemaslahatan ini dari segi kepentingannya ini terdiri dari maslahat daruriyat. Maslahat daruriyat ini sebagai sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan kemaslahatan yang terkait dengan dimensi duniawi dan ukrawi. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan, bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, sholat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya. Ada 5 hal yang paling utama dan mendasar yang masuk dalam jenis ini, yang kepentingannya harus selalu dijaga atau dipelihara.
yakni dalam maslahat darurat ini yang harus dipelihara ini, yang pertama memelihara agama, yang kedua memelihara jiwa, dan yang ketiga memelihara akal, yang selanjutnya memelihara keluarga atau garis keturunan, serta memelihara harta. Nah, yang selanjutnya maslahat ajat ini. Maslahat ajat ini yakni maslahat yang berupa kebutuhan sekunder, yakni apabila tidak diwujudkan tidak sampai mengancam keselamatan, namun manusia mengalami kesulitan. Jadi syariat Islam ini menghilangkan segala sesuatu kesulitan ini. Jadi maksudnya ini menghilangkan segala kesulitan ini dalam lapangan muamalat. Muamalat ini disyariatkan banyak macam kontrak atau akad serta sebagai macam jual beli. Memaksakan diri keluar dari kebutuhan hajat justru tidak akan memberikan kemaslahatan. Jadi kebutuhan maslahat ijayat ini yakni berfungsi untuk memperluas tujuan maqasid ini. Jelas jika hajatnya tidak dipertimbangkan bersama dengan dari riyad, maka manusia secara keseluruhan akan mengalami kesulitan. Walaupun rusaknya hajat tidaklah merusak seluruh masyarakat sebagai dariyat. Selanjutnya maslahat tahnisiyah. Maslahat tahsiniyah ini yakni mengambil apabila sesuai dengan kebiasaan atau kebiasaan adat, yakni yang kebiasaan yang paling baik dan menghindari cara-cara yang tidak disukai oleh orang-orang yang bijaksana. Maslahat tasniyat ini merupakan kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensinya. Salah satu dari unsur pokok ini tidak menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini sebagai pelengkap, yakni dalam lapangan muamalah. Islam ini melarang boros, kikir, menaikkan harga, memonopolikan harga, dan lain-lain sebagainya. Konsep maqasid ini sebagai kebutuhan yang urgen. Kalangan ulama dalam istinbat hukum demi terpecahkannya persoalan kontemporer, maqasid syariah ini pada tataran praktiknya ini bisa masuk dalam sebagai aspek kehidupan, yakni baik aspek ibadah, muamalah, penetapan hukum, siasa, syariah, ataupun hal-hal yang lainnya. Maka dengan mengetahuinya dan memahaminya, setidaknya telah memiliki pemahaman untuk lebih memahami maksud hukum-hukum ilahi ataupun menetapkan hukum pada realitas yang kita hadapi saat ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.